Allah berfirman dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat yang ke-8, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang benar-benar beriman bersamanya. Dan orang yang beriman kepada Nabi SAW adalah orang yang patuh dan taat, mengikuti, meneladani, mencontoh Rasul kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sifat seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sifat beliau, sifat mereka para sahabat Nabi SAW benar-benar mencontoh, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika mereka salah, Rasul langsung tegur. Ketika mereka keliru, Rasul perbaiki. Ketika mereka melakukan hal yang salah dan Rasul tidak dengar, Rasul tidak lihat, datang wahyu dari Allah menyampaikan kepada Nabi SAW apa yang salah, kemudian Nabi memperbaiki. Tak ada umat yang langsung ibadahnya Nabi Muhammad SAW yang langsung mengajarkan, yang langsung mempraktekkan, yang langsung mengoreksi benar salahnya, kecuali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menjadi murid Nabi terbaik, mereka menjadi umat Islam terbaik, dan mereka benar-benar mengetahui kewajiban mereka untuk benar-benar mengikuti dan mencontoh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa cerita penting, ada beberapa cerita yang bisa kita sampaikan bagaimana para sahabat itu benar-benar patuh dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar berusaha mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau lari dari apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadiannya pada saat perang Hudaybiyah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perjanjian dengan orang Quraisy, dan dalam perjanjian itu seolah-olah ada poin yang melemahkan umat Islam, seolah-olah ada poin yang memenangkan orang-orang Quraisy. Ketika para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, ketika para sahabat memikirkan, Abu Bakar mengatakan, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar datang kepada Abu Bakar mengatakan, menanyakan masalah ini. Setelah Umar datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, itu Rasulullah SAW, dia tidak berbuat kecuali melalui wahyu, ikuti apa yang dia katakan. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala menjadi khalifah peninggalnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, masih bersama Umar radhiyallahu taala anhu wa ardaahu. Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Umar datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, dan mengatakan, wahai Abu Bakar, pasukan Usamah bin Zaid yang akan diberangkatkan oleh Rasulullah SAW untuk memerangi pasukan Romawi, menurut kita dan para sahabat yang lainnya jangan diberangkatkan. Ini usulan kita, usulan yang saya bawa dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dan subuh sebelum saya datang kepada engkau, saya sudah berbicara dengan sahabat-sahabat yang lainnya, mengusulkan bahwa ditunda dulu pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang akan diberangkatkan untuk memerangi Romawi. Padahal sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membuat pasukan itu, namun nggak jadi berangkat karena sakit lalu meninggal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Umar, bagaimana aku tidak akan menjalankan atau memberangkatkan pasukan yang membuat pasukannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang Abu Bakar membatalkan sebuah pasukan yang membentuk pasukan itu adalah barisan jihad itu dibentuknya oleh yang membentuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Bakar? Kemudian ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala untuk merangkum mushaf Al-Quran, dirangkum
Al-Quran sebelumnya di masa Rasulullah SAW bertebaran di lembaran-lembaran dan tidak menyatu dalam satu rangkuman, dan satu rangkuman itu yang disebut dengan mushaf. Ada dicatat oleh manusia, dan Rasul punya pencatat wahyu, namun bertebaran, ada di sana, ada sama fulan, ada sama sahabat yang lainnya, tidak di dalam satu bundelan, dalam satu rangkuman. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu datang mengusulkan kepada Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, wahai Abu Bakar, andai Anda memerintahkan seseorang untuk membuatnya dalam sebuah rangkuman, dalam sebuah mushaf. Perkataan pertama Abu Bakar radhiyallahu taala kepada Umar, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Itu perkataan pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam biografi beliau diceritakan itu yang beliau jawab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Namun kemudian Umar radhiyallahu taala anhu meyakinkan Abu Bakar radhiyallahu taala bahwa ini bukanlah perubahan. Tidak ada yang berubah dari agama Allah, tidak ada yang berubah dari syariat Allah. Dan ini adalah usaha duniawi yang tidak ada melakukan sedikit pun pergeseran daripada perubahan. Hanya merangkum, tidak membuat agama berubah. Hanya merangkum, tidak membuat Al-Quran berubah. Hanya merangkum, tidak membuat kalimat-kalimat Allah berubah. Tidak. Hanya disatukan. Di situ ada tulisan dikumpulkan, kemudian dijadikan satu bundelan. Dan ini adalah urusan dunia, pekerjaan dunia yang tidak ada hubungannya dengan hal yang merubah-rubah syariat. Apa yang terjadi perubahan setelah adanya rangkuman itu? Apa yang berubah dari agama Allah? Dari agama Allah ya, tidak dalam bentuk lembaran-lembaran mushaf. Lembaran mushaf tidak dikumpulkan sebelumnya, bertebaran di lembaran-lembaran yang ada di tangan orang yang berbeda-beda. Kemudian diusahakan untuk ditulis dalam satu rangkuman. Apa yang berbeda dari agama Allah? Apa yang berubah dari agama Allah? Nggak ada. Jadi orang-orang yang sekarang yang mengatakan bahwa Abu Bakar telah melakukan hal yang salah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kita mengatakan tidak, Abu Bakar melakukan hal yang benar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Karena pengumpulan mushaf tidak ada hubungannya dengan merubah agama. Yang ada adalah urusan penulisan Al-Quran, dan tidak ada di dalam penggabungan atau perangkuman itu hal yang terjadi perubahan sedikit pun. Jangankan agama, satu huruf pun tidak berubah. Bahkan dengan hal yang seperti ini, Al-Quran semakin terjaga. Karena para penghafal Al-Quran sudah mulai banyak berguguran di medan jihad. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah perkataan pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, bagaimana aku akan menjalankan ini? Aku tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW melakukan hal yang seperti ini. Ini berpegang teguhnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'ahu. Abdullah bin Mas'ud, cerita yang sangat masyhur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'ahu, dan beliau adalah dari ahli ilmunya para sahabat. Beliau bertemu dengan satu kaum yang beribadah dengan kaifiyat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam biografi beliau, dalam biografi Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, beliau temukan sekelompok orang di masjid pegang bebatuan sebanyak 100, kemudian membuat halaqah, membuat lingkaran, kemudian mulai pimpinannya mengatakan bertasbihlah kepada Allah sebanyak 100 kali. 100-nya sudah benar belum? 100 bilangan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang paling maksimal. Lalu mereka bertasbih dengan satu suara 100 sambil memindahkan satu batu satu, terus sudah setelah saya 100, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 100. Takbir, pindahkan lagi batu ini, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam satu kelompok di masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, pakaian Nabi Muhammad belum lagi lusuh. Bejana-bejana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi pecah dan masih ada di rumahnya. Kalian sudah mendatangkan suatu ibadah yang Rasul tidak ajarkan. Kalian telah melakukan ibadah yang Rasul kalian belum ajarkan, padahal baju Rasul belum lagi lusuh. Artinya masih ada di rumah, tersimpan di rumah Aisyah
di rumah istri-istri Nabi SAW dan belum lusuh, belum lama Rasul pergi. Bejana-bejana Rasulullah SAW belum lagi pecah, masih ada. Kalau kalian ingin mencari bejana Rasul, masih ada di rumah Ummahatul Mukminin, di rumah istri-istri Nabi kita tercinta Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, masih ada bejana itu di rumah beliau. Namun kalian sudah mendatangkan ibadah yang Rasulullah yang tidak ajarkan. Kalian antara dua. Kalau tidak, kalian merasa mendapatkan petunjuk lebih daripada petunjuk Rasulullah, petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dan ini mustahil, atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan kita. Ini dinukilkan dalam biografi beliau. Kalian pilih salah satu di antara dua. Apa yang kalian lakukan sekarang ini, pilih salah satu di antara dua. Kalian merasa ibadah kalian lebih mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada ibadah Rasulullah SAW, atau kalian sedang berada di jalur yang salah. Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dua-duanya. Dikatakan yang pertama salah, dikatakan yang kedua menyudutkan. Akhirnya mereka haidah, mereka ngeles dalam jawaban. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Jawaban Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan namun dia tidak dapatkan kebaikan itu, sampai dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan yang seperti ini sifatnya para sahabat. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa ardhah melihat anaknya sedang khadaf, sedang, kalau bahasa kita sekarangnya, ketapel. Namun yang disasaran adalah burung. Diketapel burung tersebut dengan batu sehingga memberikan rasa sakit namun tidak membunuh. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jangan lakukan khadaf, karena dia membutakan mata, mematahkan tulang, namun dia tidak membunuh, menyakiti namun tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW melarang untuk melakukan khadaf. Keesokan harinya, beberapa waktu setelahnya, ia masih melihat anaknya melakukan hal yang sama, padahal sudah disampaikan kepada anaknya apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mughaffal kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, aku sudah sampaikan kepadamu apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kamu, namun kamu masih melakukannya. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan mau berbicara kepadamu sampai kau tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Hal seperti ini adalah sifatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang mereka dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW.